Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke soal saja. Dari soal bisa kalian perhatikan, kita diminta menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui 3 titik ini. Pertama adalah kita tuliskan dulu bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Selanjutnya, kita substitusikan setiap titik ini ke persamaan ini. Caranya bagaimana? Kita tahu 1 itu adalah X-nya. Kemudian yang belakangnya ya, itu pasti nilai Y-nya. Jadi kita substitusikan di sini Y-nya. Oke, kita tulis dulu. Ini untuk yang 1,-15. Maka menjadi Y-nya kita ganti -15 sama dengan A kita kalikan dengan 1 kuadrat ditambah B-nya kita kalikan 1 ditambah C. Maka di sini hasilnya -15 sama dengan A plus B plus C. Kalau dibalik boleh nggak nulisnya, Bu? Boleh banget. Kalau kalian susah, kalian boleh tulis gini. Dibalik -15. Sama aja. Kita sebut aja ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita titik yang kedua. Pada titik yang kedua itu adalah 0,8. Maka menjadi 8 sama dengan A kita kalikan 0 kuadrat ditambah B kita kalikan juga dengan 0 ditambah C. Maka ini kita tahu ya nilainya 0, yang ini juga 0. Maka hasilnya 8 sama dengan C. Atau bisa kita tulis C sama dengan 8. Kita sebut ini sebagai persamaan kedua. Kemudian kita ke titik ketiga, yaitu adalah -1,5. Maka menjadi 5 sama dengan A kita kalikan -1-nya kita kuadratkan ditambah B kalikan -1 ditambah C. Maka ini menjadi 5 sama dengan ini -1 dikuadratkan jadi positif ya. Maka ini tetap A min B plus C sama dengan 5 ini. Oke, sudah. Boleh dibalik nulisnya jadi A min B plus C sama dengan 5. Kita sebut ya sebagai persamaan ketiga. Nah, setelah itu kita cari nilai A, B, dan C-nya agar kita bisa menentukan persamaannya nanti di sini kan. Maka kita eliminasi dulu, boleh persamaan 1 dengan 2 dulu. 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat 1 dan 2 kita bisa substitusikan ya 2 ke persamaan 1 karena C-nya itu adalah 8, maka bisa kita langsung masuk ke sini. Kan tadi persamaan 1 A plus B plus C-nya sama dengan -15. Maka kita bisa tulis A plus B-nya tetap, kemudian C-nya kita ganti menjadi plus 8 sama dengan -15. Maka menjadi berapa nih? A plus B sama dengan, ini pindah ruas ya, -15, -8. Jadi A plus B sama dengan -23. Kemudian yang persamaan 2 dan 3. Oke. Kita substitusikan juga yang persamaan 2-nya itu adalah C sama dengan 8. Maka A plus B min ya. Kita ganti nih. Oke. A min B plus C sama dengan 5. Maka kita tulis di sini A min B plus 8 sama dengan 5. Maka menjadi A min B sama dengan 5 min 8. Maka A min B sama dengan -3. Nah, kita bisa sebut
yang ini sebagai persamaan 4, yang ini sebagai persamaan yang ke-5. Maka dari 4 dan 5, kita lihat punya variabel yang sama A dan B kan. Ini juga A dan B. Jadi kita kalau mau mengeliminasi, kita harus mengeliminasi suatu variabel yang sama agar nanti menghasilkan variabel yang sama juga pada persamaan ini ya, kedua persamaan ini, agar bisa dieliminasi kembali. Maka dari 4 dan 5 kita tulis A plus B sama dengan negatif 23. Kemudian A min B sama dengan negatif 3. Kita eliminasi yang mana? Kalau kita mau eliminasi yang A, maka ini kita kurangi, sehingga B kurangi negatif B menjadi 2B. Sama dengan negatif 23 dikurangi negatif 3 menjadi negatif 20. Maka B-nya negatif 20 dibagi 2 sama dengan negatif 10. Oke, negatif 10. Maka sudah diperoleh B-nya, kita cari A-nya. A min B sama dengan negatif 3. A dikurangi B-nya negatif 10 sama dengan negatif 3. Maka A plus 10 sama dengan negatif 3. A-nya menjadi negatif 3 min 10 adalah min 13. Jadi A-nya diketahui ini, B-nya ini, kemudian C-nya diketahui ini. Oke. Tinggal kita substitusikan masuk ke persamaannya yang awal ini. Nah, jadi Y-nya tetap, ya kita tulis di sini, Y sama dengan A-nya negatif 10 X kuadrat plus B-nya, salah ya, ada yang salah. Ulangi, Y-nya jadi berapa? Sehingga Y-nya adalah AX kuadrat. Maka kita ganti A-nya tadi diketahui negatif 13. Jadi negatif 13 X kuadrat ditambah BX. Karena B-nya negatif 10, maka ini negatif 10X plus C-nya adalah 8. Plus 8. Ini adalah persamaan grafik fungsi kuadratnya. Jadi kalau kalian bisa perhatikan di sini, kalian harus mahir ya dalam eliminasi dan substitusi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.